untuk budidaya cacing itu yang paling penting adalah menyiapkan tempat, media, ketersediaan pakan itu harus tercukupi. Kalau bicara tentang modal yang digunakan untuk budidaya cacing mulai dari kandang, tergantung kita mas. Yang pertama, kita itu mau membuat sistem jedingan atau sistem rak. Jelas kalau rak itu lebih efisien dari segi biayanya, apalagi bambunya punya sendiri. Terus kalau untuk model jedingan, ini di kandang saya ini ukuran 8 kali 4, ini dulu kurang lebih 4 jutaan mas. Soalnya ini rak-raknya besi sama gapalung, bawahnya dicor. Kalau untuk rak kemarin itu habis 500.000 sudah bisa. Itu ada 10 rak kemarin. Itu buat beli paku, beli terpal, itu dan untuk tempatnya pembuatannya. Iya. Kemudian untuk rekomendasi pemula mas, itu biasanya berapa kilo untuk mulai biar kelihatan hasilnya begitu? Kalau pembelajaran saya selama ini, idealnya untuk pemula itu 30-an kilo mas. 30 kilo. Iya. Kenapa 30 kilo? Karena kalau 30 kilo itu kalau dalam jangka waktu 3 bulan itu kita sudah bisa kurang lebih 60 kilo. Nah itu nanti sistem yang seperti saya jelaskan tadi untuk bulan berikutnya itu bisa digunakan. Kemudian untuk bibit 30 kilo itu mas, untuk tempat tadi ya sekitar 500.000 cukup ya? Cukup mas, malah turah itu kalau untuk 30 kilo ya, sudah sisa. Nah untuk ini mas, makanannya sendiri yang lebih spesifik mas, sebenarnya cacing itu makanannya apa mas? Kalau makanan yang paling bagus itu ampas tahu. Wif itu fungsinya untuk membesarkan. Kalau untuk memperbanyak cacing itu adalah limbah-limbah pasar seperti buah-buahan. Nah itu biayanya kurang lebih 10.000 sudah dapat satu bak besar atau satu set. Nah cacing itu sendiri makannya itu sehari 3 kali atau sebulan sekali atau gimana mas? Idealnya pemberian pakannya itu 3 hari sekali mas. Itu 3 hari sekali? Iya, 3 hari sekali itu tergantung kapasitas cacing. Misalkan cacingnya itu 30 kilo, kurang lebih pakannya juga 30 kilo. Berarti jadi tidak setiap hari mas ya? Enggak setiap hari. Kalau untuk perawatan yang lain mas, selain ngasih makan? Biasanya disiram pakai tetes. Oh disiram? Pakai tetes tebu mas. Itu setiap hari? Tergantung. Kalau musimnya hujan seperti ini, biasanya kan lembabnya itu agak awet. Kalau musim kemarau itu lebih sering. Nah untuk pengukurannya itu simpel saja mas. Kalau media itu dikepal nggak berair, tapi kalau dilepas nggak ambiar, itu dikatakan cocok untuk budidaya cacing. Berarti kita jaga kelembapan untuk media. Iya. Terlalu basah nggak baik, terlalu kering juga terlalu kering juga enggak baik. Iya betul. Kemudian ini mas, terkait dengan trik-triknya supaya cepat berkembang, itu bagaimana cacingnya? Yang pertama, media, kita pilih medianya. Usahakan medianya itu yang lembut, tidak apa masih ini, tidak gruel-gruel itu. Ya, terus lah, tidak menggumpal. Ketersediaan pakan tercukupi, air bisa dikontrol dengan baik. Untuk penyiramannya saya kira itu sudah bisa intinya ketelatenan ya mas ya? Iya mas, untuk tips-tips yang biar cepat berkembang. Iya, karena yang saya amati saat ini yang menjadi ujian dalam budidaya cacing itu adalah konsistensi mas. Terkadang orang itu semangatnya di awal, tapi di tengah-tengah itu menurun. Soalnya cacing itu kan nggak bisa dilihat kalau nggak bolak-balik medianya kan nggak terlihat. Nah untuk perkembangan sendiri, cacing itu beranak apa bertelur atau bagaimana kok bisa jadi banyak? Cacing itu bertelur mas. Cacing itu dalam satu tubuh cacing ini terdapat 2 jenis kelamin.
ada betina sama ada jantan. Jadi mereka kawin sendiri. Nggak bisa mas, Udah bisa. nggak bisa, tetap membutuhkan cacing yang lain. Emang apa sih nggak boleh? Tapi Sombong dari kedua ini yang membuat cacing itu bertelurnya cepat. Cacing jantan betina bedanya gimana mas? Nggak bisa mas. Kalau betina itu lebih gemuk. Kalau katanya kalau bentuknya. betina nyakitin mas. Iya mas, banyak menyakitin. Kemarin sampai rumahnya dibongkar kemarin mas. Oke. Kemudian ini ya terkait dengan pemula. Ini mas, misalkan ada teman-teman yang ingin gabung dengan Mas Latif, ingin budidaya bisa. Bisa mas, asalkan ada kemauan yang kuat dan ketelatenan yang tekun, bisa mas. Mas Latif bisa menerima penjualannya bisa masuk. Bisa. ke sini. Bisa. Oke, itu terkait dengan modal. Modalnya sudah dijabarkan. Kemudian apa lagi ya? Ini mungkin pemula yang harus diketahui pemula apa mas biasanya? Ya mungkin pasar mas, pasarnya gimana gitu, untuk apa pasaran saja. tadi sudah di itu ya, sudah ditanggung Mas Iya, Latif. kalau pasar, kalau mitra kami itu biasanya jual lagi ke sini, itu bisa. Tapi terkadang saya juga memberikan solusi-solusi kalau di sekitar itu ada misalkan peternakan. Dulu ada orang mas dari Magetan, itu awalnya mau budidaya, dia belum nggak tahu apa-apa tentang cacing, tapi sekarang sudah menjadi penjual cacing dan setiap minggu ambil dari sini. Jadi dia malah menguasai pasarnya ya. Iya, yang dibungkusin itu. Untuk penjualan tadi untuk harga jual sudah mas. Kemudian kendala dalam beternak cacing ini apa mas? Kalau kendala dari intern, maksudnya budidayanya itu sangat minim mas. Cuma kalau dari luarnya, ya itu bisa unggas-unggas itu yang memakan. Jadi kalau hama itu udah ada ya mas? Hampir sama sekali nggak ada mas. Nggak ada ya. Kendala di apa ya? Predator ya. Predator. Predator. Ya. Oke. Kemudian modal awal dulu. Modal awal yang dengan keluarkan untuk budidaya. Kalau di sini ada berapa kolam mas? Kalau kolam seperti ini ada 10. Kolam. Iya, kalau yang los di samping ini ukuran 12x7 mas. Nah, modal awal untuk budidaya cacing ini mas berapa mas? Kalau dulu itu awalnya sekitar 4-5 jutaan mas. 4-5 juta sudah. Sekalian kandangnya itu. Itu sudah cukup ya untuk Iya. mulai ya. Untuk 50 kilo dulu. Untuk panennya mas, panennya itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu? Kalau untuk awal itu idealnya 3 bulan dulu mas, biar di media cacing itu telur-telurnya, anak-anaknya itu sudah ada. Terus setelah 3 bulan pertama itu nanti tinggal pengaturan kita dan kapasitas yang kita tanam itu, maksudnya bibitnya itu mas. Jadi kurang lebih 3 bulan sekali untuk panen mas ya? Iya, untuk pertama. Kondisional nanti misalkan pengen panen cepet ya bisa ya? Bisa, tinggal pengaturannya saja mas. Ya, ya. Semakin banyak kolam berarti bisa semakin sering panen begitu. Ya betul. Nah untuk bibit 1 kilo itu mas, dalam 3 bulan itu bisa menjadi berapa kilo mas itu? Untuk 1 kilo cacing itu? Kalau target saya itu 2 kali lipatnya mas. Kalau di jurnal, di buku-buku kan 1/3. Iya. Tapi kalau target kami itu 2 kali lipatnya sudah berbagus ya. Iya. Berarti misalkan kita mulai dari 50 kilo, kalau 3 bulan ya kurang lebih jadi 1 kuintal gitu. Iya. Nah kemudian gini mas, orang-orang usaha itu kan yang paling penting adalah hasil ya. Iya. Untuk omset sendiri mas, dalam 3 bulan itu pertama kali panen ya, Iya. itu biasanya untuk 50 kilo itu kita bisa menghasilkan bersih berapa mas? Kalau untuk 3, memang kalau cacing itu nggak bisa kayak budidaya lele, ayam sekali panen langsung bisa kelihatan untungnya mas ya. Iya, iya. Kalau cacing ini bertahap. Kalau untuk awal misalkan 50 kilo kita jual misalkan 50. Misalkan harga
bibitnya itu 50, harga jual kan biasanya Iya. separuhnya Mas, misalkan 25 untuk pertama kita jual 50 kilo kali 25 itu. Berarti untuk budidaya cacing ini nggak bisa ya kalau kita langsung jual semua gitu ya? Nggak bisa Jadi Mas, kita siapkan gimana, Mas? untuk regenerasi berikutnya. Iya, soalnya ini nanti kita bisa membuat strategi gini Mas, per minggu, per 2 minggu, 1 bulan bisa panennya. Iya. Berarti nanti triknya itu gimana Mas? Atau kotak-kotaknya bagaimana mengisinya itu bagaimana untuk dijelaskan? Kalau idealnya untuk 1 kilo cacing itu 1 meter persegi Mas. Teman-teman persegi. Iya, bibitnya. Nah, untuk strategi agar kita bisa panen setiap minggu. Misalkan 50 itu tadi 3 bulan kan minimal 2 kali lipatnya, berarti 3 bulan sudah menjadi 100 kilo Ya. ya Mas. Terus bulan berikutnya kita buat strategi jual seperempatnya, jadi kan sekitar 25 kilo, dan itu setiap 1 bulan kita usahakan bisa jual 25 kilo. Kalau ambilnya 50 kilo, kalau ambilnya 100 kilo berarti untuk selanjutnya bisa jual 50 kilo 1 bulannya. Berarti kalau untuk bibit 50 kilo dengan modal sekitar 4 juta tadi, Sekalian kandangnya itu Mas. kali kandang ya, Iya. itu kita penghasilan kurang lebih kalau per bulan ya sekitar 1 juta lah kurang lebih ya Mas. Iya, untuk awalan itu tuh Mas. Ini tergantung manajemen kita. Iya. Kalau ini berarti nggak butuh jeding ya Mas, nggak butuh rak, butuh jeding, butuh sak begitu. Jadi ini di sini adalah kotoran sapi yang digunakan untuk media budidaya cacing fosfor seperti ini. Coba Mas kita lihat cacingnya. Kembali. Dan teman-temannya ini ekstrim sekali ini. Bener-bener kotoran Mas. Ini saya injak ada apa-apa ini? Enggak apa-apa. Ini bener-bener kotoran sapi loh ya. Kotoran sapi ini masih hangat ini Mas. Masih hangat. Ini lumayan Mas, ini harganya Mas. Ini per kilo. Ini per kilo bisa sampai 80.000. Wow. Jadi ini kotoran yang saya injak, ini kotoran sapi. Teman-teman yang apa ya? Yang mau budidaya, yang penting gak isin, apa Mas? Gak gilo ya Mas? Gila, ini Penting gak telurnya isin. ini. Telurnya. Putih ya Mas? Nah, telurnya putih. Nah, anak-anaknya banyak sekali kan. Kelihatan kan anak-anaknya? Ibunya yang mana? Ibunya masih kerja kan? Pasar Iya, dari TKW ya. Ini. Ini enggak jijik Mas. Teman saya Mas Jadi kalau sudah tahu hasilnya, jijiknya hilang Mas ya. hilang. Jadi meskipun menjijikkan, ini menjanjikan. Iya Mas. Ini kotoran. Teman-teman semuanya ya, karena sudah ada di rumah, tadi saya lupa closing di tempat Mas Latif. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah inspirasi usaha untuk teman-teman semuanya. Dan lihat ini semua sudah teriak subscribe. Jangan lupa untuk teman-teman, kalau bermanfaat silahkan di subscribe, silahkan di share, dan terima kasih. Salam sukses petani.